Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Permatasari akan mempresentasikan tentang model evolusioner dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan nomor BP 17130008 jurusan Sistem Informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model evolusioner. Model evolusioner adalah model interaktif. Model itu ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan rekayasa perangkat lunak yang lebih lengkap sedikit demi sedikit. Model proses evolusioner didasarkan pada pemahaman bahwa software yang dibuat akan mengalami perubahan atau evolusi secara perlahan-lahan di sepanjang waktu. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan spesifikasi hardware. Dan model perkembangan evolusioner ini juga berdasarkan pada implementasi awal yang akan menghasilkan komentar pemakai, sehingga dapat dilakukan perbaikan melalui banyak versi sampai sistem yang mencukupi dapat dikembangkan. Pendekatan yang digunakan dalam model evolusioner adalah dengan mengaplikasikan paradigma prototyping. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam model prosesnya. Di sini ada 5 tahapan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang tahapan-tahapan model evolusioner. Yang pertama yaitu communication atau komunikasi. Komunikasi dalam hal ini adalah bertemu dengan pelanggan untuk membicarakan kebutuhan fitur-fitur apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam software yang akan dibuat. Yang kedua ada quick plan atau perencanaan. Planning di sini menjelaskan tentang hasil diskusi dengan pelanggan kepada semua anggota tim pengembang, sehingga semua anggota tim memiliki gambaran yang sama mengenai software yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu modeling quick design atau desain permodelan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat interface software tersebut. Interface yang akan dibuat tentunya memprioritaskan pada kemudahan dan kenyamanan pelanggan atau konsumen. Yang keempat yaitu construction of prototype atau implementasi dalam bentuk prototype. Implementasi merupakan tahapan untuk membuat software itu sendiri. Jadi, programmer akan membuat software tersebut dengan kode-kode yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah fitur baru dalam software tersebut. Yang terakhir adalah deployment, delivery, dan feedback atau testing, penyerahan kepada pelanggan, dan umpan balik. Testing akan dilakukan untuk menguji software yang telah dibuat oleh programmer. Apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan atau tidak, dan apakah interface yang dibuat mudah dipahami atau tidak. Setelah software lulus tahapan testing, selanjutnya software akan diserahkan kepada pelanggan. Setelah software diserahkan kepada pelanggan, tentunya pelanggan akan memberikan umpan balik berupa komentar atau keluhan mengenai kekurangan-kekurangan yang ada pada software itu sendiri. Dari proses feedback ini, tahapan akan kembali ke proses komunikasi. Hal inilah yang membedakan model proses evolusioner dengan model yang lain. Karena software yang diberikan pertama kali kepada pelanggan adalah bentuk prototipe atau versi beta atau percobaan. Bentuk prototipe inilah yang sebenarnya menentukan fitur-fitur dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan pelanggan yang tidak didapatkan pada tahap komunikasi awal. Selanjutnya, ada kelebihan model evolusioner. Di sini ada 2 kelebihan. Yang pertama yaitu lebih efektif dari metode waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, kelebihannya yaitu ketika pelanggan memberikan feedback, software yang diberikan kepada pelanggan dapat dilakukan pembaharuan. Selanjutnya, ada kekurangan dari model evolusioner itu sendiri. Yang pertama yaitu
proses tidak visible jika software dibuat dengan cepat. Akan terjadi pemborosan pada pembuatan dokumen yang menggambarkan setiap versi sistem. Yang kedua yaitu sistem-sistem biasanya kurang terstruktur. Kecenderungan perubahan yang terus-menerus akan mengurangi struktur dari perangkat lunak. Yang ketiga kekurangannya yaitu keterampilan khusus jarang dimiliki. Kebanyakan sistem yang dikembangkan melalui cara ini telah diimplementasikan oleh kelompok kecil yang memiliki motivasi yang tinggi dan keterampilan yang kuat. Selanjutnya, ada penggunaan model proses evolusioner. Yang pertama yaitu model proses evolusioner seringkali digunakan pada saat kebutuhan konsumen dapat didefinisikan secara jelas. Yang kedua, digunakan untuk pengembangan sistem yang relatif kecil. Yang ketiga, sistem dikembangkan untuk mendukung beberapa aktivitas yang dibatasi oleh waktu. Contohnya, sebuah sistem yang mungkin dikembangkan secara khusus untuk peluncuran produk baru. Selain memiliki aktivitas-aktivitas yang terpisah, model evolusioner ini memberikan umpan balik dengan cepat dan serentak. Di sini, ada dua tipe dalam model pengembangan evolusioner itu sendiri. Yang pertama yaitu pemrograman evolusioner. Dalam tipe ini, tujuan proses adalah bekerja sama dengan konsumen untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dan menyampaikan sistem akhir kepada pemakai atau konsumen. Pengembangan dimulai dengan bagian-bagian sistem yang dimengerti. Sistem dikembangkan melalui penambahan fitur sesuai yang diusulkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu permodelan. Dalam tipe yang kedua ini, tujuan proses adalah mengetahui kebutuhan-kebutuhan konsumen dan mengembangkan definisi kebutuhan yang lebih baik untuk sistem. Model atau contoh difokuskan pada penelitian bagian-bagian kebutuhan konsumen yang kurang dimengerti. Pemrograman evolusioner penting saat sulit untuk membuat spesifikasi sistem secara rinci. Beberapa orang mungkin setuju bahwa semua sistem masuk dalam tipe ini. Namun, pemrograman evolusioner banyak digunakan dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan atau AI yang berusaha menyamai kemampuan manusia. Kita tidak mungkin membuat spesifikasi yang rinci untuk perangkat lunak yang menyamai manusia. Karena kita tidak mengerti bagaimana manusia menjalankan tugas-tugas mereka. Pendekatan evolusioner biasanya lebih efektif daripada pendekatan waterfall untuk hal pengembangan perangkat lunak yang harus dengan segera dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, dari segi teknik dan manajemen, metode ini memiliki masalah mendasar. Yang pertama yaitu proses tidak visible atau prosesnya tidak terlihat atau tampak. Di mana di sini manajer-manajer membutuhkan deliverables yang teratur untuk mengukur kemajuan. Jika sistem dikembangkan dengan cepat, akan terjadi pemborosan pada pembuatan dokumen yang menggambarkan setiap versi sistem. Yang kedua, ada sistem-sistem biasanya kurang terstruktur. Kecenderungan perubahan yang terus-menerus akan mengurangi struktur dari perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak terlihat sangat sulit dan terlihat sangat mahal. Yang ketiga yaitu keterampilan khusus jarang dimiliki. Tidak jelas batasan keterampilan normal dalam merekayasa perangkat lunak, yang mungkin dapat digunakan secara efektif dalam model pengembangan ini. Kebanyakan sistem yang dikembangkan melalui cara ini telah diimplementasikan oleh kelompok kecil yang memiliki keterampilan tinggi dan motivasi yang kuat. Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, kadang-kadang tujuan dari pengembangan evolusioner adalah mengembangkan contoh sistem. Contoh ini digunakan untuk mengerti dan memvalidasikan spesifikasi sistem. Disinilah pengembangan evolusioner merupakan bagian dari beberapa proses yang lebih luas, seperti model waterfall.
Karena masalah-masalah tersebut, sistem dengan skala besar biasanya tidak dikembangkan melalui mode ini. Pengembangan evolusioner lebih tepat untuk beberapa hal. Yang pertama ada pengembangan sistem yang relatif kecil. Masalah-masalah mengenai perubahan sistem yang ada dihindari dengan mengimplementasikan ulang sistem keseluruhan, kapanpun perubahan yang signifikan diperlukan. Jika permodelan digunakan, tidak terlalu mahal. Yang kedua ada pengembangan sistem yang memiliki masa hidup yang relatif singkat. Di sini, sistem dikembangkan untuk mendukung beberapa aktivitas yang dibatasi oleh waktu. Contohnya yaitu sebuah sistem yang mungkin dikembangkan secara khusus untuk peluncuran produk baru. Pengembangan sistem atau bagian-bagian dari sistem yang besar di mana tidak memungkinkan untuk menyatakan spesifikasi secara rinci. Contoh sistem AI atau intelijensi buatan dan interface pemakai. Selanjutnya yaitu model evolusioner memiliki dua jenis pengembangan. Yang pertama yaitu pengembangan eksplorasi tujuan. Proses ini adalah bekerja dengan pelanggan untuk menyelidiki persyaratan mereka dan mengirimkan sistem akhir. Harusnya diawali dengan kebutuhan yang sudah dimengerti. Yang kedua yaitu prototipe yang dapat dibuang atau throw away, berkonsentrasi pada eksperimen dengan persyaratan pelanggan yang tidak dipahami dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.